Nah, kita gabung ke Priuk. Tapi perjanjian gini. Sampai ribut ya. Kalau nggak ada ribut, pokoknya kita balik lagi ke sekolahan. Kata siapa tuh? Kata si Cimot di Pulau Mas seberang. Itu ada anak pelajar banyak banget. Lebih banyak dari kita. Mungkin 2 kali lipatnya kita. Belum kita hadapin udah kabur dia. Setengahnya udah kabur. Kata si Robi, jangan kabur, bawa sama si Eta. Woi, ngapet dong, lu ngapet tuh bawa sama ngapet dong. Nggak ngapet dia. Begini mundur doang begini nih. Gini mundur. Akhirnya si itu bilang 1, 2, 3 maju. Langsung dia udah lari. Itu yang nggak lupa di kelas 2 ya, yang paling diingat. Wah, nggak bakal lupa. Ada lagi kejadian kayak gitu? Nggak ada lagi. Ya? Kita kalau di show itu banyak. Oh, ini di basis nih ceritanya. Kita akhirnya di basis. Itu kita anak tubun. Udah lama dia nggak. Saya kelas 3 ya. Oh, ini bicara udah kelas 3 nih. Udah lama tuh tubun nggak pernah lewat di depan kita. Di situ juga ada anak atas 9A, ada si Denat, ada si itu pada nongkrong, ada si Nano, ada. Di mana nih, di pintu kereta? Di halte pintu kereta. Haltenya tapi. Oh, di halte dekat stasiun. Stasiun. Kita di seberangnya, kita harus mau belokan itu. Biasalah, lo di Ramayana, gue di halte gitu. Iya, gue di Ramayana, nongkrong yang batu cicin. Lewat anak tubun. Ini pulang bicara. Pulang. Miring lagi. Pintu belakang depan miring. Kayak kan suka bawa buku gambar nih. Ya kan? Saya samperin. Sampai ke pintu, saya ketok-ketok. Padahal sih kosong itu. Ketok-ketok kosong. Dia jagain pintu. Wah, dia kalau anak tubun tuh nggak ada yang bawa barang ya. Karena disiplin dia. Disiplin. Emang nggak ada yang bawa barang. Akhirnya masih imut. Udah. Kita kejar aja anak 9 anak. Ada 9 anak. Belakangnya. Naik. Tapi kan 5-6 ke sono, 9 anak sini kan. Sampai duluan kita 9A di lampu merah. Kita turunin. Baru lewat tuh 5-6 pintu kereta. Sebelum lampu merah, dia udah kabur. Kabur sono langsung. Kita udah sampai kita masukin bisnya kagak ada. Udah nggak ada. Dia tahu dikejar. Dia tahu daripada dia rame lo, miring lo. Kok bisa kosong begitu bisnya? Dikejar masuk ke gang deh. Gang yang SMA 54 ya? Enggak, 54 kan sini. Oh, yang Jatinegara. Jatinegara masuk gang tuh. Ada yang nyebrang. Nah, sejak saat itu deh nggak lewat lagi tuh deh. Kenapa dia nggak lewat? Anak tubun tuh, anak soi itu minta ampun lah anak-anak soi itu. Karena kejadian waktu itu tuh anak tubun tuh dibacok palanya sama Cimot. Depan mata lo? Depan mata gue. Udah kayak kelihatan dagingnya lagi. Berdarah sini. Ya, habis dibacok biasa anak-anak habis dibacok bubar. Bubar. Saya aja ngeliatnya, saya aja ngeliatnya ngilu. Saya ngeliatnya si Cimot dibacok. Nggak sekali bacok si Cimot, 2 kali apa berapa kali tuh. Bacok sampai benar-benar kelihatan putih-putih sini. Oh, itu yang jadi bentrok kampung ya? Nah, itu yang jadi bentrok kampungannya Cimot. Ternyata dibacok tuh kampungan Cimot. Jadi rame ya? Jadi rame. Akhirnya Cimot dendam sama anak tubun. Karena Cimot habis juga di kampungnya. Habis, pas saya lagi jalan di kampung, kakaknya dia, kampungan dia semua gebukin Cimot. Habis kejadian, nggak bales lah. Sampai buat Cimot tuh. Sedangkan saya dijagain sama orang kampung situ. Lo ikut habis tuh. Iya bang. Dia bilang iya bang. Saya masih dona juga tuh bertiga. Padahal saya juga bertiga tuh orangnya berani-berani kalau ribut kan. Tapi namanya di kampung sendiri. Kampungnya dia sendiri, kita nggak bisa berkutik. Akhirnya dendam tuh si Cimot. Kalau ngeliat anak tubun tuh habis anak tubun. Paling semangat kalau anak tubun. Kalau anak BM
kita hadapi tetap. Cuman nggak semangat ke anak tubun. Nggak se sadis anak tubun kalau Cimot. Kalau BM sih budaya itu. Budaya lah ya. Budaya parah budaya. Kenain bos. Katanya kan BM emang gua akuin BM tuh berani nge-track juga. Berani nge-track. Berani deket. Main deket dia berani. Tapi dia salah orang yang dideketin si budaya tinggi, kurus, jangkauannya panjang, pasti kena. Kan udah tinggi banget tuh, udah tinggi. Dia kalau ngenain udah nyantai, nggak pernah langsung ngena aja. Tapi ngeliat aja itu orang. Cepet lah. Cepet mainnya, iya. Dan nggak tanpa terduga. Nggak tanpa dibilangin anak-anak. Anak-anak kaget semua. Nggak banyak ngomong. Iya, nggak banyak ngomong. Beda kalau macam ngomong mulu. Iya. Mati lu. Juga ngomong. Karena didikan koslet. Iya, kan masih acong. Acong. Sekali datang tuh si acong tuh. Kakak alumni. Si acong. Berarti sempat ke daerah tongkrong-tongkrongan Budaya Ngalong gitu. Wah, saya ke rumah Budaya. Budaya itu tinggal orang Budaya itu tinggalnya sama neneknya ya dulu. Di Kupar. Tapi saya akun kamar itu samurai, celurit, banyak banget barang-barang. Apa ya momen yang ente jadi zaman ente Budaya itu udah di 84 ya? Udah bikin 84. Atas itu si Budaya waktu kelas 3 ya. Kelas 3. Apa yang nggak lupa sama almarhum? Ditakutin deh, disegenin. Khususnya di Pangkalan. Di Pangkalan. Anak pelajar kalau ngeliat Budaya nggak berani turun. Mau BM kek, mau siapa kek, Tubun kek. Selama lu nongkrong di Pangkalan? Selama nongkrong di Pangkalan itu aman. Sampai kita nggak masuk sekolah, kita ke mall, kan dekat mall kan? Iya. Ya kita keliling mall aja deh. Oh, shopping. Iya, itu dia. Tuh kenangan sama Budaya. Kenangan sama Budaya. Kalau kelas 2 saya juga sama Bedul juga tuh. Untung Bedul nggak inget tuh kalau saya tuh anak pelabuhan ya kan. Maksudnya? Ya kan waktu saya di pelabuhan, Bedul kelas 1 kan di Bonser kan. Dia paling bangor dia. Wah, akuin kecil, orangnya kan kecil. Pas begitu masuk Bonser, samar-samar nih. Samar-samar. Ini anak pelabuhan bukan? Iya, tapi untung ditolong sama si Kiwing dulu. Pada banyak kan nanya, anak bocah. Itu kayak anak pelabuhan ya? Bukan, kembarannya. Iya, bukan. Kalau dia anak pelabuhan, kalau masih di STM gimana sih lu? Oh iya. Udah kan masih pakai STM kan beda. Iya, kata Kiwing gitu. Tapi kayaknya tahu lu. Lu akhirnya dia tahu lu. Belum. Pas tahu dari gue tuh pas lagi reuni temen gue tuh tahu gue anak Budaya istrinya. Oh, justru reuni kelasan ya? Kelasan, gue orangnya itu tertutup untuk ngomong. Berarti sampai lulus nggak tahu sih Bedul bahwa lo emang benar anak pelabuhan itu? Belum tahu. Tapi pernah ada momen sama Bedul? Wah, Bedul mau gue CS, gue akuin. Satu, yang gue ribut sama Tubun 42, ya kan? Kan kalau saya tuh ribut tuh maju aja sendiri, ya kan? Tahu-tahu ada anak belakang aja nggak tahu. Tahu-tahu anak-anak udah pada pulang aja, udah pada berangkat ke sekolahan aja ya kan. Soalnya kan lari saya juga kenceng kan. Terus kedua juga saya suka ngeprank kadang-kadang kan. Saya maju nggak bawa barang, tapi saya hadapin tetap kayak bambu kayak pakai apa kayak tetap saya hadapin. Beda sama Cimot. Anak-anak pede kalau sama Cimot. Kalau Cimot kan dia bawa barang. Persekutor lah. Iya, sekutornya dia. Gitu kan. Nah, saya maju sampai di bawah kolong tuh. Lah kok tinggal sendiri saya. Tapi saya hadapin tuh. Dia tinggal bertiga akhirnya tuh anak Tubun. Tinggal bertiga. Kok kabur nih anak Tubun? Tinggal berdua. Kok kabur semuanya? Ternyata ada Bedul bawa cutter. Di belakang bawa cutter sama bantuin gue. Anak Tubun kan nggak ada yang bawa barang kan ya. Saya juga nggak bawa barang itu. Nanti Bedul belakang lo? Belakang gue. Gue nyari kayu, nyari bal. Sampai di gerobak nyari kagak ada. Adanya ban bekas ini. Ada gerobak tuh, gerobak pemulung. Biasanya kan ada besi, ada apa. Nggak ada, saya cariin. Saya ngumpet di gerobak nyariin, nggak ada. Lu pikir anak Tubun takutnya sama lu? Saya gue takutnya sama gue. Kan ada Bedul. Emang Bedul ditakutin di anak Tubun kan. Dia bawa cutter. Nah, di situ gue sama Bedul tuh udah mulai akrab tuh. Udah mulai ini. Iya, gue ke rumah si Bedul. Rumah Bedul rumah Bedul dekat
terminal. Dan ternyata dia yang megang sono. Ternyata dia yang terminal, yang malak-malakin, kenek-kenek dia, gila si Bedul emang. Kakaknya juga anak belter kan? Iya, almarhum. Almarhum kan? Rumahnya dia di gang tuh si Bedul tuh. Katanya terminal kenal semua dia ya? Waduh, bukan kenal aja. Kenal Bang Orek. emang tala batu dia gua. Gua dia. Soalnya selama itu dia lulus, gua kelas 3. Dia ikut tongkrongan gua saat itu nongkrong sama Robert pentolan Tubun juga tuh. Ini Bedul pentolan Bocer katanya, tapi nggak ribet karena kan dia udah berteman. Kampung Sumur kan kampung Tubun. Zaman itu kampung Tubun semua. Iya, pentolan di situ dia ada si Robert kan dia. Terus kan gua ajak ke itu Pulau Gebang, si Bedul kenal sama si Yuli atau dia sekolah di kuliah di itu tuh Tamsis, Taman Siswa ya. Pokoknya jadi deket lah Bedul. Betul dekat. Ya taunya ya gitu. Pas taunya Bedul tuh PA ya gitu, emang saya akuin dia. Berarti dari lu pelabuhan sampai lu di Bonser akhirnya ya Bedul emang begitu lah ya. Emang begitu, dia emang saya akuin nyawanya 2 tuh orang. Nih, kelas 3 nih. Berarti lulusan lu nih, gue inget lulusan lu kan gue datang. Lu sebenarnya ikut waktu itu kan anak Soy juga pernah datang nih, Gentong, terus Acong yang gue lihat tuh kan. Momen yang lulusan lu yang ikut anak Priuk ya kalau nggak salah. Ya, gue ikut ketut anak Priuk. Ada ketut soalnya. Apa sih kejadiannya pada saat itu? Pas gue lulusan, ya, kan anak-anak mau ngajakin ke belakang tuh. Tapi ke belakang kemarin kita ke belakang nggak ada keributan, nggak ada acara ribut, ya kan? Barang gue udah bawa golok kan. Akhirnya kita nongkrong ke tahun 97, lulusan tahun 97, nongkrong di KG di rumahnya si Jo. Nongkrong tuh anak-anak pada minum. Itu lulusan 97. Jadi berdasarkan lulusan sebelumnya lah ya. Akhirnya kita nggak mau seperti kayak gitu lagi, meong. Ada ribut. Jadi ini tahun 97 hajatnya Soi doang ya? Iya. Ente mau gabung? Gabung ke Priuk gitu kan. Nah, kita gabung ke Priuk, tapi perjanjian gini. Sampai ribut ya, kalau nggak ada ribut, pokoknya kita balik lagi ke sekolahan. Kata siapa tuh? Kata si Cimot. Nah. Ketut kan ada nih sama gue pada. Iya, oke. Gua kan, kalau gue kan sama anak Bekasi. Iya. Begitu udah. Kita naik 43 nih. Sampai ke atas kita naik 43. Padahal sih kosong, di dalam kosong, kita di atas cuy. Nggak ketemu tuh. Ketemunya kita di. Sampai mana nggak ketemu? Sampai pabrik Honda ya. Asra. Depan Asra ada anak pelajar tuh. Kita turun. Aku ngambil papan itu tuh, biasa saya kalau ribut tuh papan pengumuman dilarang apa, saya ambil, saya cabut. Wah, sekuat tenaga. Saya bawa, gede banget kan tuh, ya kan. Ternyata CS, soalnya situ Kodamar. Markas Bonser. CS, ya udah nggak jadi. Akhirnya papan yang itu saya taruh di bis tuh. Sampai ke terminal, nggak ada musuh. Aman. Balik lagi kita naik 43 lagi ke sekolahan. Ketut ikut lagi? Ketut juga. Kok ada Ketut juga. Kayak orang sayang banget sama lu. Iya. Balik lagi ke sekolahan. Nah, di seberang di di Pulau Mas seberang itu ada anak pelajar banyak banget. Lebih banyak dari kita. Mungkin 2 kali lipat kita kali ya. Ternyata anak KTW, gue tahu anak KTW kenal. Itu Robi. Lo kenal? Nah, dekat rumah gue tuh. Dia pegang samurai semeter. Di Pulau Mas? Di Pulau Mas. Robi. Belum, terus di jalan tuh ada besi-besi tuh banyak tuh. Berserakan jatuh. Diambil sama anak-anak. Besi-besi. Kata si anak Priuk siapa nih? Yang orang itu nih. Apa? Wandi. Maji. Lumayan nih kalau Wandi bawa barang. Maji kan jarang bawa barang kalau Maji. Lumayan nih buat ke kepala orang, lumayan nih. Gue juga nggak bawa barang waktu itu. Ambil itulah. Iya, ngambil itu buat segini lah, segini. Tapi banyak ada 10 besi lah segini jatuhan. Terus besi siapa lu ambilin? Jatuh. Jatuhan di jalan kan. Gue ngambil 2. Anak-anak ada ngambil 2, ada ngambil 1, pada ngambil tuh.
Tapi ya kadang-kadang anak-anak nggak dipegang, kadang-kadang buat lemparan batu, ya kan? Jadi lempar besi. Nah, kalau gue pegang, gue sampai ujung, gue sampai gue pegang. Belum kita hadapin udah kabur dia, setengahnya udah kabur. Kata si Robi, jangan kabur, gue bawa sama meter nih, tenang aja. Tapi tenang-tenang, kabur juga. Dia nggak ngadepin, mundur. Dia kan gayanya kan lincah orangnya kan, mundur. Tapi kita namanya HTW ya. Paling semangat ya perang batu, pasir itu batu banyak banget emang. Di situ kan ada pasir batu kayak jalan batu gitu, banyak batu. Wah, akhirnya capek juga si Ketut tuh. Aduh, mundur nggak mundur, kok nggak selesai lama ribut kita. Sama TW. Lamanya karena batunya itu yang nahan, ya kan? Oh, ladeninnya males ya, Bre? Males, ngepet tuh, bawa sama orang ngepet tuh, ngepet dia. Begini mundur dong, begini nih, gini mundur. Akhirnya si Ketut bilang 1, 2, 3 maju, langsung dia lari, sempat begini dulu. Akhirnya malah temannya tarik, kabur akhirnya. Sebenarnya saya dekat kok, dia di sini. Ini kalau Ketut kan selalu di tengah ya. Ketut, saya, Pandi, di sini anak bosnya banyak banget tuh, ada ke 10. Sedangkan dia cuma sendiri sendiri dia, meskipun anak barangnya kecil-kecil, dia semua semeter loh. Anak-anak paling bawa CR, bawa golok kecil, tapi anak-anak juga nggak terlalu banyak bawa barang ya. Tapi dia bawa semua semeter tuh, sama bawa barang, ada 2 orang nih bawa barang, panjang tuh bawa barang. Tapi ya itu dia, akhirnya mundur juga. Bukan mundur lagi, kabur. Langsung balik arah. Gue bilang tuh, si Cimut nggak ngejar. Biasanya si Cimut ngejar tuh. Pernah tuh Cimut bawa golok Cimut. Tapi santai aja. Santai, saya ada komandannya si Ketut. Oh, akan ada Ketut. Kalau udah kita mundur. Udah kalah deh. Katro kita bilang gitu kan. Tapi terus jalan akhirnya. Jalan kita nyebrang ke kampungnya teman gue tuh, si orang Ambon tuh, temen gue tuh. Siapa? Si siapa? Angkatan lo? Angkatan gue, sekelas gue. Jadi lupa tuh. Enggak, lo balik lagi sekolahan enggak? Enggak, udah capek. Itu lama soalnya. Capek, iya. Udah capek. Kita lewat gang motor sini, yang anak beli ke sana, yang anak soi ke sana pulang. Akhirnya bubar, kita pulang. Yang penting kita udah ribut. Soalnya kalau ada Ketut tuh kompak anak-anak. Waktu saya kelas 3 juga dia Ketut datang. Kita anak soi juga tuh, kita lagi pengen jalan-jalan juga sama tuh. Iya kan? Kita naik 43. Di Pelita kita dibantai. Supir suruh turunin, supirnya nggak mau, masih jalan. Ini apa bicaranya? Pulang. Sore. Anak Pelita yang dari seberang tuh kan baru bubar sekolah, udah nyambitin dari seberang. Ada banyak pecah tuh. Ada Ketut udah alumni. Pulang kerja. Nggak tahu deh pulang kerja apa, pokoknya paling sering Ketut. Hari Sabtu biasanya. Sabtu ya. Dia kan Sabtu doang. Tuh deh, di golf kita turun. Di sebelum lapangan golf kita turun. Kita naik lagi Jembrang, naik 41. Sangkain dia 41 anak belter, anak poncol kan. Miring kita. Kata si Ketut, jangan turun dulu, kayak Wandi, jangan turun dulu, tunggu pas depan halte kita turunin. Begini, anak-anak teriak, poncol, better, tapi dia bingung. Kan poncol better kan banyak kan, kalau poncol anak hitam. Ya bingung dia juga. Ada yang mundur-mundur, ada yang ini. Karena anak-anak kelamaan kali ya, karena udah mulai tahu nih, ya. Akhirnya Wandi paling depan tuh, si Wandi nurun sampai ke dalam. Akhirnya dia sendiri yang nggak sabar. Masuk ke dalam sekolahan kita masih. Dia masuk lagi ke dalam. Diuber. Iya. Acak-acak. Iya, acak-acak, ada yang ditonjokin, ada yang dibagi, ada yang dikeprok. Aduh. Udah dalam tuh. Akhirnya udah sampai situ anak soi udah selesai kan, kembali lagi ke sekolahan tuh. Ya udah, kita balik. Dia ke 43 kita balik.
Nggak seperti lagi. Itu emang gua akuin kalau ada ketut kompak banget emang. Yang semangatnya beda. Kalau di Soi kalau ada Cimot semangatnya beda. Ya sama aja di Pangkalnya kalau ada budaya lah semangatnya beda. Masing-masing Gocap jadi bedul ya. Masing-masing punya punya giroh dan pemberi semangat lah ya. Iya. Masing-masing ada pemberi semangatnya. Ya gitulah, sama. Anak patah juga kalau nggak ada Widi juga kayak kurang bergairah. Gitu kan. Sama juga anak. Tapi kalau nggak ada Ketut kurang bergairah juga. Iya. Nih, dari semua yang lu cerita nih, lu akhirnya kelar ya? Sampai lulus ya? Lulus ya? Lulus. Punya ijazah ya? Punya ijazah, punya raport. Iya, punya ijazah otomotif walaupun nggak ngerti otomotif ya? Iya, waktu nggak ngerti otomotif. Punya ijazah otomotif, lulus. Bisa lah buat kuliah lah ya? Ya, saya lanjut aja kuliah. Bisa buat kuliah. Ya. Rata-rata lanjut kuliah. Nah, posisinya pada saat yang tadi lu cerita ini di Bonsel atau di pelabuhan, ada gak posisi lu sendiri antara hidup dan mati, ada gak? Kamu Pulau? Yang tadi cerita itu? Itu benar-benar. Dan lu perkiraan udah mau mati tuh pada saat itu? Semuanya bukan saya aja, semuanya udah mau mati tuh pasti habis nih anak-anak. Kan habis kenain habis nih anak-anak. Untungnya anak Soi itu larinya kenceng-kenceng. Napasnya kuat-kuat lagi. Meskipun kecil-kecil. Jadi gini, di anak Soi juga ada yang gemuk. Ada yang gemuk, dia udah nggak mau ke Soi lagi. Karena dia ributnya anak Soi itu spirit. Dia ngikutin Cimot. Mau nggak mau ngimbangin Cimot. Iya, maju mundur gitu kan. Gitu. Kalau sekali maju terus. Kalau si Cimot tuh orangnya dia raja tega, dia emang pendekar. Dia harus kenain. Iya. Gitu. Kalau ngenain belum selesai tawuran. Beda, kecuali ada aparat. Kita bubar itu seringnya sama aparat sih. Pernah posisi lu ketangkep? Alhamdulillah saya belum pernah ketangkep. Waktu di Jenderal ada Sahabat Bogor juga ada tuh aparat. Udah begini-gini kita lolos. Anak Soi alhamdulillah nggak ada pernah ketangkep sama polisi, sama aparat nggak ada ketangkep. Sama rival juga nggak pernah. Sama rival juga nggak pernah kena. Nggak pernah luka. Kalau luka di kaki kena batu ada. Ya luka kecil lah ya. Di pala bocor ada. Tapi sampai dibagi nggak pernah ya? Dibagi nggak, malah dia yang dibagi. Istilahnya bukan berarti lo tekbal kan? Bukan, nggak ada yang tekbal. Tapi pernah diakuin dulu gue disakit tekbal. Ada anak poncol apa anak belter ya, nyerang sekolahan dari seberang. Gue lagi nongkrong di Bandrek Babeh. Anak-anak mundur tuh yang di seberang. Gue maju. Kan gue orangnya pede banget. Gue pakai tasnya kan tas kecil tuh, tas Alpina, tas apa sih? Yang model-model dulu tuh yang segini. Udah gitu, gue begini. Mati lo, gue gituin kan. Dia takut gertakan gue. Sampai kabur ke sono. Gue nggak tahu kalau misalnya anak-anak ngejar juga, ternyata gue doang yang ngejar. Lo tinggal sendiri lo ya. Mati lo. Pas gue ngeliat gini, gue kelihatan bodong ya. Nggak bawa barang itu. Wah, tak taunya dia udah di samping. Bawa semua itu mas, meter. Di situ kan ada kolong tol kan. Akhirnya gue majuin yang nggak bawa barang dong. Iya. Gue maju mau bawa barang, dia mundur. Padahal gue mau masuk kolong, mau kabur masuk kolong. Gue mau masuk kolong, disikat samurai. Tapi untung kena tiang apa? Kolong tol. Iya. Ting, tapi kena ini gue, baju gue sobek. Panjang berarti. Baju gue sobek, tapi cuman gue kena garis merah. Saya kan dulu kata nyokap gue, kenapa tuh badan tuh panjang merah gini? Udah
karena gue lewat situ kan, itu daerah kampungan gue kan. Gue tahu, sini loh, masuk loh, gue sendiri nggak bawa barang, sini loh, masuk loh, sini. Padahal gue sini gue mau langkah 1000 juga masuk ke dalam. Gue kan tahu daerah situ kan. Jangan, tembak, gue sikat apa orang. Itu bagi orang yang lihat jauh ya, yang dekatnya mah kagak ya. Kagak, kena tiang gitu kan. Akhirnya udah deh nggak lanjutin, dia pulang. Gue ke Bonser lagi. Tapi di Bonser tuh anak-anak biasa aja, sangkain nggak ada hal-hal yang aneh. Yang gue kejadian sama si Budul yang itu dulu sama juga kan, kan ribut udah selesai. Padahal belum, masih ada. Gitu. Itu nggak ada bedul tuh. Gitu. 2 kali gue jadi ditinggal seperti itu. Ya cukup seru ya. Nostalgianya Bang Bule ini ya kan. Gua sampai lupa nih badan dia segede gini pada acara silaturahmi akbar nih, kayak muka kenal tapi kok badannya beda. Akhirnya gua ketemu nih sekarang. Kita bernostalgia nih. Ya, dan pertama kalinya gua hadirkan dari basis 501 nih Bang Bule, dan basis yang 501 yang lain ditunggu ceritanya ya. Nah, ini yang terakhir nih. Kita ngasih pesan moral lah. Kita kan punya adik-adik nih masih di Pondok Bambu dan di Bonser 3 juga masih. Apa yang kita lakuin dulu itu sebenarnya menurut lo gimana sih, dan bagusnya buat mereka itu seperti apa gitu? Sebenarnya sih ini nggak ada gunanya ya. Ini juga sebenarnya kita cuman karena ini aja Pak, keadaan pada saat itu. Ya, masa yang lainnya ribut kita cuma bengong, nggak mungkin dong. Kita pasti ribut. Otomatis. Tapi terus kita diledek, nggak mungkin kalau kita diem cuma diledek, kita nggak majuin gitu kan. Nggak ngelawan lah. Nggak ngelawan ya. Daripada kita ditindas, mendingan kita dari dia dulu gitu. Main getak aja kita awal. Nah tapi emang nggak ada gunanya. Sampai lulus juga nggak ada gunanya sih emang. Gunanya sih cuma olahraga aja. Cuma olahraga aja. Yang lu dapat di Bonser kan menurut lu nih rata-rata, ya mungkin bukan di Bonser doang ya, pelajar anak siang khususnya, untuk mendapatkan pelajaran itu agak susah nangkep ya kan, karena jalurnya udah begitu kan. Ada kecepatan jalur. Apa yang lu dapat? Pelajaran kagak ya kan? Ya, yang didapat cuma cerita tawuran, yang kita ceritain. Rasa persahabatan. Tapi emang toleransi. Beda anak STM sama anak SMA. Karena lu ngerasain di SMA sama STM nih. Bedanya anak STM itu soliditasnya lebih kuat, lebih tinggi dia. Dia lebih peduli. Kenapa? Ya, kalau kita ribut aja kita nggak boleh ketinggalan. Kan ketinggalannya kita didapatin dulu, baru kita mundur perlahan-lahan. Beda sama anak SMA, kabur aja deh. Bodoh amat yang di depan. Di depan mau mana bodoh amat. Kalau STM tuh beda, kompak emang. Kalau turun semua. Kalau mau mundur semua. Gitu. Jangan sampai teman ditinggal. Terus kedua, kompakannya seperti itu. Apalagi pas zaman gue itu, gue lintingan harus cimot. Jadi gue ributnya hampir tiap hari itu luar biasa. Gue akuin selama di basis-basis lain top lah cimot ributnya. Akuin kita benar-benar kuras tenaga fisik, lari pergi lari. Pokoknya kita harus tarung dulu sebelum pulang. Sebenarnya kita dekat, tinggal pulang aja, tapi kan pengen tuh anak-anak tuh hiburan. Ada cerita. Zaman itu. Iya. Istilahnya itu anak tuh senang aja ribut. Sebenarnya rumah-rumah dekat itu suatu hal yang mudah ya untuk berangkat dan pergi sekolah itu aman ya. Aman. Cuman di lingkungan sekolahnya beda rasanya ya. Oh beda, iya. Karena kayaknya lu emang bukan apa-apa di Bonser. Iya, saya dulu emang nggak di Bonser itu, saya itu dipandang sebelah mata ya. Dulu waktu itu yang ditemani, yang seron-seron aja, yang ribut aja, kita di kantin, yang ya gitulah. Saya lihat pilih teman gitu kan. Iya. Tapi begitu masuk basis, terus kejadian di Taman Mini,
Oh, itu anak Soi Berubah. naik daun deh. Dibilang anak Soi itu banyak anak kampung, tapi nyalinya bukan kampungan. Iya, walaupun anak Soi dekat-dekat, sampai generasi di bawah ente juga ya. Orangnya PA emang. Enggak, maksudnya generasi di bawah ente itu, Soi itu emang orang deket semua ya. Orang deket semua. Emang kerjanya pengennya ribut. Kerjanya pengen ribut. Sebenarnya jalan nyampe, kenapa dia harus muter nongkrong di Genjing, nongkrong di Kelor, ya, di Lia, di Kampung Melayu, ngapain coba ya kan? Iya. Saya juga bingung. Sampai sekarang saya ngapain? Sampai generasi di bawah lo masih sama tuh. Iya. Masih kayak gitu. Bukannya kita naik bemo tuh, dulu kan bemo ya? Bemo zaman itu, belum ada APB. Naik bemo ke sekolahan, kan malah kita ke sauna ke arah Kelor. Pusat. Ke arah pusat. Naik sepeda juga deket sebenarnya. Kalau ada sepeda. Ada sepeda nyampe, jalan kaki aja nyampe. Yang saya bingung ya, tiap hari tuh saya tuh dari Kelor jalan, lumayan jauh loh, kita jalan pulang. Pulang kita jalan, berangkat kita naik bemo terus tongkrong di Kelor. Sampai si Kiwing juga dibilangin, Kiwing kan yang BO. Iya, dia aktif sampai alumni, dia masih aktif sampai dia kakinya kena kakinya selesai tuh, karena diakuin Kiwing alumni masih ngikut. Wing lu pulang tinggal pulang ngeder mulu ya gitu kan. Nah awalnya sih emang si Acong ya dulu ya, pertama sekali si awal Acong ya. Yang emang rumah dekat tapi ikut basis. Si Acong. Apa antar anak ya? Atas sana ya? Acong 95. Iya. Si generasinya itu Acong. Acong. Tapi tahun gua kayaknya nggak ada. Tahun di bawah gua. Dan tahun bukan si Abeng, betul? Oh iya, tahun gua Abeng, anak deket tapi ikut Soi. Iya, si Abeng ya. Jadi generasinya emang anak-anak deket itu rata-rata ikut Soi. Iya. Gitu. Karena di Soi itu kompak ya. Saya kompak. Dan nggak pernah hampir nggak pernah dibantai. Iya. Semuanya ngebantai. Nggak pernah hampir dibantai. Malah ngebantai dia. Karena jalurnya dekat. Juga anaknya selengean semua. Sampai diakuin, sampai kita kan namanya ke Taman Mini, diakuin tuh kita tuh. Setelah dari Taman Mini diakuin tuh, kita ributan Soi itu sableng. Sampai anak-anak budut campuran aja kita nggak mundur. Nggak mundur. Ternyata di depan Soi. Kadang kita kan gabung basis banyak nih, tapi sampai di depan Soi semua nih. Nih, yang terakhir nih buat temen atau yang baru lulus atau temen ente atau mungkin yang lebih tua dari kita ya kan. Ini teman kita nih salah satu owner nih ya kan, punya perusahaan nih, usaha lah gitu kan. Ente dari perjalanan STM, kuliah sampai ini, prinsipnya apa sih sebenarnya sampai ente berani punya usaha? Oh iya, prinsip. Maksudnya apa yang, kan orang naik turun nih hidup, ya kan? Dan ente ya ada goncangan stabil tetap. Ya, jadi awalnya saya juga kerja ya dulu. Awalnya kerja. Tapi saya lihat kok kerja kok gini-gini aja ya. Sampai kita ngambil motor aja kita sampai nyicil ya kerja. Tuh, kalau jadi bangsa karyawan ngambil motor aja sampai nyicil pada saat itu. Iya. Beda sama usaha. Akhirnya saya gambling. Gambling saya usaha. Macam-macam lah ya. Main ATK, dulu main ATK, ketemu si Bedul juga tuh. Main ATK di pengadilan dia, masih ATK awalnya tuh saya main ATK, ngambil bisnis lain ya. Ya naik turun juga emang, tapi alhamdulillah ya sejak berjalannya waktu udah lumayan. Nah, yang menguatkan ente tetap punya motivasi, punya kiat-kiat tertentu sampai sekarang ini apa? Ya, istilahnya kan dari latar belakang STM dengan sekolah yang menurut ente hanya pergaulan sama persahabatan doang yang dapat. Itu ada gak yang di dalam STM itu kebawa ke tempat kerja atau usaha nih yang ente rasain budayanya? Kalau di STM kebawa mimpi. Ente sampai mimpi? Sampai mimpi tawuran tuh mimpi, sampai ke dalam mimpi saya tuh bangun. Padahal saya tuh udah nikah, udah punya anak. Tapi mimpi saya masih sekolah aja. Tawuran. Masih nongkrong aja, tawuran aja. Kan
Padahal saya kan udah tua, umur udah 40 lebih. Kok mimpi kan, tapi kalau sekarang udah kadang-kadang ya, tapi masih ke bawah mimpi aja. Emang gimana ya, nggak mimpi ya, kita sekolah cuma berapa jam, nongkrongnya berapa jam sampai malam kita nongkrong. Pesan-pesan lah buat temen yang punya usaha nih, atau? Ya kalau pesan-pesan sih, kalau untuk usaha ya kita harus berani diri ya. Kita kalau kita ketergantungan orang atau kita kerja, ya kalau kerja PNS ya beda lah, masih terjamin lah. Tapi kalau swasta kan kita nggak tahu, ada cenderung ada bangkrut apa enggak, ya kan. Mendingan kita sebisa mungkin kita berani diri, kita usaha, mau usaha apapun kita lakukan. Jatuh bangunnya tuh ya kita pikirin belakangan. Saya usaha TK, makanan, semuanya. Pernah saya jatuh bangun lah ya. Bangun. Ya gitu. Sampai saya tuh disuruh kerja, sekarang ikut orang, udah nggak mau. Karena udah terbiasa usaha. Karena usaha ya gitu. Kalau sekali untung gede banget. Tapi kalau lagi rugi ya. Itu kan tergantung dari rezeki lah. Rezeki kan udah ada ngatur. Ya gitu, artinya kita gambling lah, kita harus berani lah. Harus berani action lah ya. Dengan apapun yang terjadi belakangan, itu proses dari belajar. Itu juga dari gambling dari saya juga loh. Kita harus berani. Sama di Jakarta, ya, kita jangan sampai lemah ditindas. Ya luar biasa nih buat nanti mungkin dari sini yang Bang Bule ini lagi aktif di kelasan, ini ke basis SOI, mungkin bisa kopdar ya. Ada undangan apa nanti gue share lah buat Bang Bule nih, biar yang kangen sama Bang Bule nih gue hadirkan nih ya kan. Walaupun mukanya berubah, karena gue nggak prediksi muka dia sekarang, badan dia seperti ini. Dulu kan nggak seperti ini gitu kan. Iya tuh, gue kangen sama si Cimot sama Dian tuh. Iya, Dian ada kontaknya gue, ntar gue kasih. Cimot juga ada, cuman emang agak sibuk Cimot di Bintaro sih informasi. Dian di Bekasi. Dian di Bekasi. Cuman nanti Dian Sakna sama Cimot, yang kangen sama Cimot nanti gue hadirkan di sini. Ya, terima kasih nih. Le, telah berbagi kisah di channel Alma Mater. Pokoknya apa yang diceritakan Bule ini nostalgia. Dan dia ada sejarah-sejarah yang dialami, salah satunya buat alumni pelabuhan penonton Bonser Channel. Salah satu yang punya ide untuk bikin nama pelabuhan. Dan salah satu yang mungkin tracknya membuat pelabuhan, karena ada nama pelabuhan, dia bikin jadi biang kerok lah, ribut sama STM pada zaman itu. Biar anak-anak pelabuhan pada tahu ya. Dan dia nih salah satu biang keroknya kalau yang gua dari ceritanya nih, cuman akhirnya masuk Bonser karena di pelabuhan diusir. Karena rapot nggak diisi. Di pelabuhan bergeser, akhirnya masuk Bonser. Dan apa yang dilakukan di Bonser berdasarkan kisah nyata. Emang dia CS-nya Cimot, salah satu tandemnya Cimot lah. Apa yang dibilang salah satu di ceritanya, baik rival dan segala macam disebutkan. Mohon maaf jika ini hanya nostalgia. Tolong lebih bijaksana lagi dalam menonton dan meresponnya. Ya, tolong diambil positifnya dan buang negatifnya. Ya, sekian dari gua Dawai Bonser dan Bule Bonser, mohon pamit. Sampai ketemu di Narakisah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.